Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu akan absensi kalian terlebih dahulu ya. Desi Safitri, Khairul Umam, Muna Widiasari, Arum Sinta, Dewi Nur Mahmudah. Alhamdulillah, untuk absensi kali ini nihil ya. Selanjutnya, sebelum kita masuki pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengkorelasikan Quran Surat Al-Anfal ayat 8 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 49 dan hadis tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. 2. Peserta didik mampu menyimpulkan Quran Surat Al-Anfal dan Quran Surat Al-Hujurat dan hadis tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Poin yang ketiga, peserta didik mampu mendeteksi Quran Surat Al-Anfal dan Quran Surat Al-Hujurat serta dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. Yang keempat, peserta didik mampu membuktikan hafalan Quran Surat Al-Anfal dan Quran Surat Al-Hujurat beserta hadis dan fasih dengan fasih dan lancar. Yang kelima, peserta didik mampu mengkonstruksi keterkaitan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah sesuai dengan Quran Surat Al-Anfal ayat 8 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 49 dan juga serta hadis terkait. Selanjutnya, dalam meniti hidup dengan kemuliaan ini, di sini kita akan mempelajari tentang 3 poin, yaitu hidup mulia dengan pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Kemudian yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang hidup mulia dengan prasangka baik atau husnuzon. Yang ketiga, hidup mulia dengan persaudaraan atau ukhuwah. Memasuki poin yang pertama yaitu ada pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Ada yang tahu atau tidak pengendalian diri itu apa sih? Ayo, siapa yang mau menjawab? Oke, Arum, silahkan. Iya, betul sekali. Jadi anak-anak sekalian, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs yaitu menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti apa sih sifat pengendalian diri tersebut? Nah, pengendalian diri ini sifatnya yaitu seperti kita serakah atau tamak,
Begitu anak-anak, dalam literatur Islam. Kali ini dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Ya, betul sekali. Melakukan segala perbuatan harus dengan adanya rasa pengendalian diri. Selanjutnya yaitu ayat tentang pengendalian diri. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da aw yuhibbu ahadakum an yaqulu lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Selanjutnya, pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Baik, pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ibu ada 5. Ada 4 ya anak-anak. Yang pertama yaitu bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kamu. Yang kedua, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Yang ketiga, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa, dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Yang keempat, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. Baik anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan bagaimana cara pengendalian diri seperti yang ibu sebutkan contohnya tadi. Sampai sini paham ya anak-anak? Baik. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu apa? Husnuzon. Iya betul, berprasangka baik. Nah, prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata Arab yaitu husnu yang artinya baik dan zan yang artinya prasangka. Jadi, prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Iya, betul sekali. Anak-anak sekalian, dalam ilmu akhlak husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu husnuzon kepada siapa? Iya, betul, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Yang ketiga, husnuzon kepada orang lain. Hadis tentang prasangka baik yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La yamuta ahadakum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Yang artinya, janganlah sampai salah satu di antara kalian mati selain dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Kemudian prasangka baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman-teman atau orang lain. Dalam bentuk apa? Ya, kita bisa dalam bentuk ucapan atau dengan pemberian hadiah.
Kemudian yang kedua, menerima dan menghargai pendapat teman orang lain meskipun dalam berpendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Kemudian yang ketiga, memberi sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita. Yang keempat, turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial, baik ketika di lingkungan, rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Kemudian yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Jadi, sebagai manusia, apapun itu kita harus melaksanakan tanggung jawab yang sudah diberikan. Begitu tadi dalam berprasangka baik atau husnuzon. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Belum ya? Iya, Ibu akan lanjut ke poin yang ketiga, oke? Poin yang ketiga yaitu persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan bebas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Iya. Selanjutnya, hadis tentang persaudaraan atau ukhuwah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhu muslimi la yadlimuhu wa la yakhdaluhu wa la yuslimuhu. Yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah seorang muslim yang lain. Oleh sebab itu, jangan menzolimi dan meremehkannya, dan jangan pula menyakitinya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Selanjutnya, persaudaraan ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak hanya husnuzon, tidak hanya pengendalian diri saja yang ada di kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi, persaudaraan itu juga ada. Yang pertama, menjenguk atau mendoakan atau membantu teman, orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Jadi, sesama manusia kita harus saling tolong-menolong. Meskipun jangan hanya kita memikirkan dia bukan saudara kita, tidak, semua itu kita saudara. Jadi siapapun yang ingin kita tolong, kita tolong. Yang kedua, mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Ya, jangan sampai kita ada permusuhan atau pertengkaran. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bangsa, budaya, dan agama yang dianutnya. Jadi sesama umat Islam kita harus bersatu. Jangan dipandang dia bukan agama Islam, dia orang berbeda dengan kita. Tidak, kita semua ini satu, ya. Kemudian yang terakhir yaitu menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, sudah paham ya? Baik, apabila sudah paham, di sini Ibu akan membagikan 3 kelompok ya. Jadi Ibu membagi 3 kelompok. Silahkan anak-anak duduk bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian
silahkan untuk membuat kesimpulan dari materi pada pertemuan kali ini. Baik, Ibu beri waktu 10 menit ya. Oke, siap. Baik, waktunya habis. Silahkan kepada para kelompok untuk menyampaikan, maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Baik, silahkan kelompok 1. Iya, bagus sekali. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silahkan. Iya, terima kasih kelompok 2. Beri aplaus yang meriah teman-teman. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok ketiga, silahkan. Iya, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan. Iya, anak-anak sekalian, itu tadi kesimpulan-kesimpulan dari kalian. Mungkin itu saja yang dapat Ibu Guru sampaikan. Semoga pertemuan kali ini membawa berkah dan selamat. Semoga IPA yang sudah kita pelajari bisa kita realisasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya dari Ibu. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.